Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga Bapak Ibu yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Mari Bapak Ibu kita akan beribadah bersama-sama. Saya mengajak kita semua untuk bersautan di dalam ajakan beribadah pagi hari ini. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengalami, memahami, melakukan. Itulah tema ibadah kita pada hari ini. Sebagai orang percaya, Allah menghendaki kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, serta menjalankan kesetiaan kita dalam tindakan nyata. Dalam 2 Petrus 3 ayat 17b sampai dengan 18 tertulis, "Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Tuntun umatmu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi. Ya Allah, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Dalam segala kerapuhan, kami berharap pada kasih-Mu yang agung dan lembut. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah. Bagi kita yang sungguh menyesali dosa-dosa kita dan bertekad untuk menjalani hidup yang baru, terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 12 yang berkata, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu." Damai Kristus bagimu juga.
Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah berbagai tantangan, pergumulan, persoalan, dan masalah yang kami hadapi, tapi juga di tengah kesuksesan, keberhasilan, kesukacitaan. Kami tetap ingin bersandar kepadamu Tuhan, kami tetap ingin mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah, kuatkanlah kami semua ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami bukan saja dapat mendengarkan firman-Mu, tetapi dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Dan apapun yang kami lakukan ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi siapapun, boleh menciptakan keadilan, perdamaian, kesejahteraan bagi bangsa dan umat manusia, bagi siapapun. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Yohanes pasal 1, ayat 43 hingga yang ke-51. Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga yang ke-51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Marilah, lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah mengalami, memahami, dan melakukan. Saudara-saudara, dulu ketika saya masih remaja, saya itu paling benci kalau lihat umat beragama lain. Kepala saya, saudara-saudara, adalah bahwa mereka ini anak kegelapan. Umat beragama lain itu manusia sesat. Mereka itu pengikut setan, pengikut iblis. Dan saya adalah anak terang. Saya orang baik-baik. Saya pengikut Yesus Kristus yang pasti menyelamatkan saya dan menghancurkan umat-umat beragama lain yang tidak percaya kepada Yesus. Saya benci sekali. Sehingga kepala saya, saudara-saudara, adalah saya tidak pernah mau bergaul dengan siapapun dari umat lain. Saya menjadi eksklusif, saya menjadi orang yang fundamentalistik, bahkan radikalis mungkin di dalam konteks pada masa lalu. Dan saya pikir saudara-saudara sampai pada saat ini masih banyak remaja-remaja kita maupun pemuda-pemuda kita, bahkan orang-orang yang sudah usia lanjut yang masih berpikir yang sama dengan saya seperti pada saat saya remaja. Mereka merasa bahwa kami anak terang, kami ini anak Tuhan, kami ini orang baik-baik, dan orang umat beragama lain adalah mereka yang sesat, anak kegelapan, orang-orang jahat semuanya. Oleh karena itu harus ditobatkan, dan mereka itu akan dimusnahkan semuanya kalau tidak mengikuti Yesus Kristus. Saudara-saudara, pikiran seperti ini bukan saja ada di kalangan umat Kristen, tetapi bahkan juga ada di kalangan umat semua agama. Pikiran dikotomi seperti ini, saudara-saudara, ketika dia menguasai umat Hindu di India, yang terjadi adalah umat Hindu kemudian menindas umat beragama lain. Ketika dia menguasai umat Kristen di Amerika Serikat, umat Kristen menjadi penindas terhadap umat beragama lain. Dan ketika dia menguasai umat Islam dimanapun, dia pun berpikir untuk mendiskriminasi, untuk menguasai, untuk mensubordinasi, untuk menghancurkan umat lain. Sekali lagi, saudara-saudara, pikiran dikotomi yang mempertentangkan antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain, bahwa saya anak terang, yang situ anak kegelapan, saya anak Tuhan, situ anak setan, bahwa saya orang baik-baik, situ jahat, itu ada di dalam seluruh kehidupan umat beragama, bahkan hingga saat ini. Dari mana, saudara-saudara, sebetulnya akar pikiran dikotomi seperti itu? Di dalam pengalaman pribadi saya, saudara-saudara, akar dikotomi yang mempertentangkan antara kekristenan dengan agama yang lain itu muncul dari khotbah-khotbah pendeta maupun penginjil yang terus-menerus membombardir saya, mengindoktrinasi saya dengan pikiran-pikiran yang dikotomi seperti itu. Kalau dicari lagi akarnya dari mana itu? Itu dari pikiran-pikiran kaum kolonialis Belanda, kekristenan Belanda yang berpikir dikotomis. Bahwa saya anak Tuhan, situ anak setan. Bahwa saya ini manusia beradab, mereka yang lain itu tidak beradab. Itu adalah pikiran-pikiran kolonialis, kekristenan yang pada saat itu dikuasai oleh kaum kolonialis. Oleh karena itu, saudara, akar-akarnya ada di situ.
Itu pengalaman saya dari para pendeta dan pengkhotbah. Tetapi sekarang saudara-saudara, orang bisa dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dikotomis yang memecah belah masyarakat atas dasar agama, atas dasar etnik, atas dasar status sosial, atas dasar gender atau apapun. Juga melalui media-media sosial. Oleh karena itu saudara-saudara, hati-hati ketika membaca media-media sosial. Begitu banyak saudara-saudara media-media sosial kita yang seringkali justru menebarkan kebencian, menebarkan virus permusuhan di antara kita semua. Sekali lagi saudara-saudara, kalau dicari akar-akarnya itu semua dari pikiran-pikiran kolonialis. Saudara-saudara, kemudian pikiran saya, pendapat saya itu berubah total ketika saya berjumpa kembali, mengalami perjumpaan kembali dengan Yesus Kristus secara baru. Saya berjumpa dengan Yesus Kristus yang rendah hati, yang penuh cinta, yang merangkul semua orang, yang mencintai semua orang, yang mengampuni semua orang, yang mengasihi semua orang, yang tidak membeda-bedakan orang. Saya berjumpa dengan Yesus yang baru, yang rendah hati luar biasa, yang menerima siapapun. Perjumpaan dengan Yesus yang dipahami secara baru itu saudara-saudara, yang membuat pikiran saya berubah total. Saya tidak lagi membenci mereka yang berbeda agama, berbeda gereja, berbeda etnik. Saya mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi dan mencintai siapapun dan merangkul siapapun. Dan saudara-saudara, salah satu perjumpaan saya dengan Yesus yang rendah hati ini, itu dalam bacaan kita tadi. Kita perhatikan saudara-saudara di ayat yang ke-43. Di situ dikatakan Yesus hendak berangkat ke Galilea. Saudara-saudara, orang Yahudi yang fundamentalis, Yahudi yang konservatif, apalagi yang radikalis tidak akan pernah mau menginjak Galilea. Mereka tidak akan pernah bahkan mungkin menyebut Galilea. Mereka tidak suka Galilea. Kenapa? Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena sebagian besar penduduk Galilea adalah orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang Indo-Yahudi. Orang Yahudi yang sudah menikah dengan suku-suku lain sehingga mereka sudah tidak murni Yahudi. Mereka juga punya agama yang lain. Oleh karena itu orang Yahudi asli, saudara-saudara, itu menindas mereka, mendiskriminasi mereka, merendahkan mereka, melecehkan mereka, menista mereka. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang-orang Samaria. Mereka tidak mau pergi ke Galilea. Karena apa? Daerah Galilea adalah daerah kafir. Ada ketidaksukaan terhadap Galilea yang dihuni oleh orang-orang Samaria. Tapi Yesus tidak terpengaruh dengan pikiran dikotomis seperti itu, saudara-saudara. Kalau orang-orang Yahudi tidak mau pergi ke Galilea karena di situ banyak orang Samaria, Yesus pergi ke sana. Orang boleh hidup memilah-milah etnik agama. Yesus yang saya kenal secara baru, saudara-saudara, itu Yesus yang rendah hati, Yesus yang menerima siapapun, yang merangkul siapapun, menjumpai siapapun, termasuk menjumpai orang Samaria. Nah, saudara-saudara, Yesus memutuskan ke Galilea dan dia mengajak Filipus. Dan singkat kata, saudara-saudara,
Filipus mengajak Nathanael. Filipus katakan kepada Nathanael, "Hei Nathanael, mari kita lihat. Ada orang yang seperti Musa yang diceritakan oleh kitab Taurat. Namanya Yesus, anak Daud dari Nazaret. Mari lihat." Mendengar ucapan dari temannya itu, saudara-saudara, Filipus mengatakan ini Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Apa respons Nathanael? Respons Nathanael, mungkinkah hal-hal yang baik itu muncul dari Nazaret? Ini pertanyaan retoris, saudara. Pertanyaan retoris yang artinya tidak mungkin hal yang baik itu muncul dari Nazaret. Itu artinya apa? Artinya juga Nathanael merendahkan Yesus yang disebut sebagai anak Yusuf yang berasal dari Nazaret. Artinya apa? Artinya Nathanael tidak mau mengikuti Filipus. Kenapa Nathanael berpikiran seperti itu, saudara-saudara? Pikiran Nathanael ini, saudara-saudara, sesungguhnya adalah pikiran yang penuh dengan prasangka negatif terhadap orang Nazaret. Dia punya prejudice terhadap orang Nazaret. Dia melabel orang Nazaret buruk. Oleh karena dia melabel orang Nazaret buruk, dia katakan mungkinkah yang baik-baik itu muncul dari Nazaret? Tidak mungkin. Itu kira-kira saudara-saudara yang hendak dikatakan oleh Nathanael. Mengapa dia punya prejudis demikian kepada orang Nazaret? Saudara-saudara, Nazaret itu penduduknya kurang lebih sekitar 200 sampai 400-an orang. Mereka itu kebanyakan orang miskin yang kerjanya sebagai penggembala, sebagai petani atau buruh-buruh kecil. Dan karena mereka orang-orang miskin yang secara status sosial rendah, seringkali mereka dianggap sebagai orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras, orang-orang yang suka melakukan kriminalitas. Karena bukankah saudara-saudara seringkali kita menghubungkan yang namanya kriminalitas dengan kemiskinan. Padahal siapapun bisa melakukan kriminalitas, dia nggak peduli miskin atau kaya. Tetapi kita seringkali menghubungkan yang namanya kriminalitas, kekerasan hanya dengan orang miskin. Itu sekarang yang ada di dalam pikiran Nathanael. Oleh karena itu, saudara-saudara, Nathanael itu menganggap rendah orang-orang Nazaret dan termasuk menganggap rendah Yesus dan menganggap bahwa tidak mungkin hal-hal yang baik keluar dari kumpulan orang-orang miskin, para buruh, para petani, para penggembala ini. Tetapi kemudian Filipus mengatakan, ayo kita lihat. Akhirnya mereka pergi, saudara-saudara, menjumpai Yesus. Tapi satu hal saudara-saudara dari pengalaman Nathanael ini saya ingin katakan, bukankah seringkali kita semua saudara dan saya ini seperti Nathanael? Sadar atau tidak sadar, saudara-saudara, kita ini dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang prejudis, yang penuh prasangka terhadap agama lain, terhadap gereja lain, terhadap etnik lain, terhadap gender, terhadap siapapun yang berbeda dari kita. Kita seringkali merendahkan mereka yang berbeda dari kita. Kita seringkali ingin mendiskriminasi siapapun yang berbeda dari kita, apalagi berbeda agama dan etnik. Itulah pikiran yang menguasai Nathanael dan itu juga pikiran yang menguasai kita semua, saudara-saudara. Anda tahu, film tahun 80-an dari Hollywood, kalau Anda perhatikan, itu selalu
jagoannya itu orang kulit putih. Penjahatnya selalu orang kulit hitam. Untuk mengatakan bahwa orang kulit putih itu baik-baik dan orang kulit hitam itu jahat-jahat. Tetapi setelah tahun 80-an film-film berubah. Banyak sekali yang jagoan-jagoannya justru orang kulit hitam dan penjahatnya orang kulit putih. Pesan film-film itu hendak mengatakan bahwa kejahatan, kriminalitas itu bisa menguasai baik orang kulit putih maupun orang kulit hitam. Yang hal-hal yang baik, saudara-saudara, itu juga bisa dimiliki orang kulit putih dan bisa juga dimiliki oleh orang kulit hitam. Tapi saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, pikiran-pikiran bahwa putih itu baik, hitam itu buruk, itu ada dalam pikiran kita. Itu imperialisme budaya yang sampai saat ini menguasai kita. Anda perhatikan saja kalau Natal. Bukankah malaikat itu selalu yang cantik-cantik, yang putih dengan pakaian putih? Kalau iblis itu selalu dengan pakaian hitam. Gak pernah pasti Anda melihat iblis pakai pakaian putih dan malaikat pakai pakaian hitam. Kenapa? Karena hitam itu buruk dan putih itu baik. Ini imperialisme budaya, saudara-saudara. Dan itu sadar atau tidak sadar tertanam dalam pikiran kita. Saya pernah, saudara-saudara, satu saat di Amerika Serikat. Seorang teman mau pergi ke bank. Saya masih ingat itu bank PNC. Dia katakan kepada saya, tolong dong anterin saya ke bank. Saya bilang, mengapa? Karena di depan bank itu banyak sekali orang kulit hitam. Lalu kenapa? Aduh saya ngeri, mereka bisa jahat-jahat. Saya bilang kepada teman saya ini, kenapa you takut pada orang kulit hitam? Tidak takut pada orang kulit putih? Sejarah dunia ini, saudara-saudara, adalah sejarah penindasan orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Yang menindas orang kulit putih, yang ditindas adalah orang kulit hitam. Bagaimana mungkin kita lebih takut pada yang ditindas daripada yang menindas? Ini sekali lagi saudara-saudara, ini imperialisme budaya, prasangka dan prejudis yang menguasai pikiran kita semua. Yang tanpa kita sadari kita benci agama lain, kita nggak suka etnik lain, kita ingin menindas siapapun yang berbeda dengan kita. Itu ada dalam pikiran Nathanael. Saudara-saudara, akhirnya Nathanael berjumpa dengan Yesus. Dari kejauhan Yesus sudah mengatakan, inilah orang Israel sejati. Yang betul-betul mantap ini. Punya selalu kebaikan bahkan di dalam hatinya. Nathanael bingung. Kok Anda tahu saya? Kata Yesus. Sebelum Filipus menegurmu, saya sudah lihat kamu itu di bawah pohon ara. Dia langsung terkejut luar biasa. Lalu kemudian dia katakan, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Saudara-saudara Anda lihat, perhatikan. Perjumpaan dengan Yesus yang hanya sekejap. Itu mengubah pikiran. Mengubah prejudis. Mengubah prasangka-prasangka yang selama ini. Dari pikiran merendahkan Yesus. Jadi kemudian memuja Yesus, meninggikan dia. Engkau anak Allah. Ini sebuah pengakuan iman, saudara-saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang pertama, saudara-saudara. Kita perlu kembali berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus, memahami Yesus secara baru. Bukan Yesus yang memilah-milah, bukan Yesus yang mengajarkan kita untuk hidup dalam dikotomi terang versus kegelapan. Saya anak baik, situ anak jahat. Bahwa saya lebih oke, situ tidak oke. Bahwa saya ini orang umat pilihan Allah, situ umat yang dibuang Allah. Kita perlu memahami Yesus secara baru. Yesus yang rendah hati, Yesus yang penuh cinta, Yesus yang merangkul siapapun.
merangkul orang Samaria, merangkul orang kusta, merangkul anak-anak, merangkul orang buta, berjumpa dengan kaum perempuan, berjumpa mereka yang dilupakan, berjumpa mereka yang dibuang, berjumpa dengan pemungut cukai. Yesus yang bersedia datang kepada siapapun, menjumpai siapapun, mencintai siapapun, borderless, tanpa batas. Perjumpaan dengan Yesus yang baru ini, saudara-saudara, yang mengubah pikiran, persepsi dari Nathanael. Kita harus berjumpa kembali dengan Yesus dan memahaminya secara baru. Hal yang kedua, saudara-saudara, kita perlu mengadakan perjumpaan-perjumpaan dengan mereka yang berbeda, apapun etniknya, apapun agamanya, apapun gendernya, apapun status sosialnya. Jangan kita dikuasai oleh prasangka bahwa karena dia miskin, dia pasti ini dia seorang kriminal, dia seorang jahat. Jangan berpikir seperti itu, saudara-saudara, karena saya punya pengalaman lain. Saya mau ke gereja satu saat. Begitu saya mau mengendarai mobil ke gereja, tiba-tiba mobil saya mogok. Aduh, saya sudah bingung bagaimana ini. Kemudian saya lihat ada seorang pemulung. Ini pemulung ini saya agak curiga dengan dia ini. Bukankah pikiran kita pemulung ini orang yang bukan saja ngambil barang-barang di tempat sampah, tetapi dia seringkali ambil jemuran-jemuran kita. Kita takut kalau ada pemulung. Tetapi saudara-saudara, karena tidak ada pilihan lain, tidak ada seorang pun di situ, saya minta tolong kepada pemulung ini, tolong dong dorong mobil ini, saya mesti ke gereja. Akhirnya saudara-saudara dia bersedia, dia dorong sendirian mobil itu, dan akhirnya mobil itu jalan, dan akhirnya saya siap-siap mau ke gereja. Tetapi sebelum ke gereja, saudara-saudara, saya buka pintu, saya menghampiri dia, terima kasih ya, saya kasih dia uang 50.000. 50.000 saudara-saudara untuk seorang pemulung, banyak. Dia bisa makan 2 hari mungkin. Tapi apa kata pemulung? Itu sesuatu yang saya tidak duga sama sekali. Tidak pak. Saya bilang ini 50.000 besar nih. Tidak pak, saya cuma mau membantu, saya cuma mau menolong. Saya tidak ingin minta apapun, saya cuma ingin membantu dan saya ingin menolong, saya rela. Saya sampai bilang terima kasih. Waktu jalan saudara-saudara saya terharu luar biasa. Selama ini saya berpikiran jelek dan buruk kepada pemulung, tetapi ternyata enggak bisa saudara-saudara. Ada banyak orang-orang baik di sana. Jangan kita dikuasai oleh prejudis dan prasangka terhadap siapapun. Oleh karena itu kita mesti menjumpai mereka, kita mesti bergaul dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, dan dengan itu saudara-saudara kita bukan saja memperkuat persaudaraan kita sebagai anak bangsa ini, tetapi kita bisa bersama-sama juga membangun kemanusiaan dan kebangsaan bersama-sama untuk kebaikan bersama. Perjumpaan-perjumpaan ini saudara-saudara yang harus kita segera lakukan. Dan pada saat ini saudara-saudara di tengah-tengah krisis, multi krisis oleh karena pandemi COVID-19 ini adalah kesempatan bagi kita semua. Ayo saudara-saudara, kita keluar, kita berjumpa, kita bekerja sama dengan siapapun. Kita rangkul siapapun, kita ketemu siapapun, kita membangun persaudaraan dengan siapapun. Tidak ada lagi sekat-sekat agama, etnik, gereja, status sosial apapun. Kita semua adalah sama-sama manusia yang dicintai dan dikasihi oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang mencintai kita semua dan menyelamatkan kita semua. Amin. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu
dustaku temui. Hari semua yang kau janji, kau janjikan cara yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satupun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satupun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Andai ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satupun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk cinta kasih-Mu bagi kami semua ya Bapa. Cinta kasih-Mu itulah ya Tuhan yang membuat kami mampu mengalami seluruh kehidupan dengan lebih tenang dan lebih nyaman meskipun berada di tengah-tengah berbagai tantangan, pergumulan, persoalan dan masalah apapun. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan menolong kami, dan Tuhan akan menguatkan kami. Ya Tuhan, pakailah kami ya Bapa, agar supaya kami mampu membagi cinta kasih-Mu itu, keadilan-Mu, damai sejahtera-Mu di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tuhan tolong agar supaya kehadiran kami di tengah-tengah bangsa ini boleh menjadi relevan. Kami mampu untuk membangun persekutuan, persaudaraan dengan siapapun, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun status sosialnya. Sehingga ya Bapa, bangsa ini boleh semakin kuat, bangsa ini boleh semakin kokoh, dan kami sebagai saudara bersaudara dapat bersama-sama menghadapi dan mengatasi tantangan dan masalah apapun, krisis apapun, terutama menyangkut pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk mereka yang terserang dan terpapar penyakit COVID-19 ini. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Kau berikan kepada mereka kegembiraan, Kau berikan kepada mereka harapan, Kau berikan kepada mereka kesukacitaan, Engkau memberikan kepada mereka pemulihan, sehingga di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan, mereka boleh mengalami Tuhan yang hidup. Mereka boleh mengalami betapa Tuhan penuh cinta, Tuhan penuh kasih, dan mereka boleh memahami bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah luntur kepada siapapun. Dengan itu ya Tuhan, mereka boleh senantiasa bersyukur kepadamu. Bapa Surgawi, kami berterima kasih dengan adanya vaksin yang sudah tersebar ke berbagai tempat dan daerah. Kiranya Tuhan memberkati agar supaya vaksin ini boleh bekerja dengan baik ya Tuhan, boleh memperkuat kami semua sehingga bangsa ini bahkan dunia ini boleh terhindar dari malapetaka yang semakin menyusahkan dan menghancurkan kami semua. Tuhan, hanya dalam pimpinan-Mu itu Tuhan kami bersandar. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami, gereja kami, biarlah Tuhan berkati jemaat GKI Maulana Yusuf ini, agar supaya jemaat ini dapat menjadi berkat di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan, berkat bagi masyarakat, badan bangsa ini ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap pribadi dan setiap keluarga yang mengikuti kebaktian dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah mereka, hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka, hadir di kamar kos mereka, hadir di tempat-tempat dimanapun mereka berada. Dan biarlah mereka boleh merasakan pimpinan, cinta kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami persembahkan itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya dalam 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19 yang berbunyi, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta
sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktunya akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jemaat, mari kita bawa persembahan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bila mana kami perkenankan untuk datang kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa persembahan syukur kami ini, karena kami tahu segala sesuatu yang kami miliki, semua bersumber daripadamu. Ajarlah kami Tuhan untuk memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Dan jadikanlah kami berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera